Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kabarnya bagaimana? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Bapak. Nah, bagaimana sehat kok? Sehat, Pak. Kemarin kami bilang ada sakit, jadi pikirnya tidak masuk pada seperti sehat-sehat. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta Kamelia pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kamelia sudah pimpin doa kita pada siang hari ini. Ketua kelas, Jeki, kira-kira siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Laurentius, Bapak. Lawrence, Laurentius kenapa sakit. tidak ikut? Sakit, Oh, Bapak. sakit. Kemarin ya dia pergi di kebun, mungkin salah injak beli, mungkin Bapak. Oh, ada sakit. Oh, kakinya. Iya, kakinya luka, tidak bisa jalan ke Ya sekolah, lupa, Bapak. jadi jalan ke sekolah. Oh, ya. Semoga cepat. Teman-teman semua kalau rumah yang dekat bisa berkunjung ke Lawrence dulu untuk lihat pikirannya seperti apa di sana. Ya, Pak. Oke, ya. Duduk yang rapi, jangan itu yang di sebelah itu duduk rapi, Pak. Atau Bison itu duduk rapi sedikit. Hanya agak miring itu. Ya, Siapa? sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita semangat dengan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Kita akan putar di video di PPT ini. Kita semua bernyanyi. Bisa toh? Bisa, Bisa. Bapak. Bisa, harus bisa. Karena harus ada jiwa nasionalisme. Oke. Suara dengar tuh? Belum, Pak. Belum, Bapak. Ya, sudah. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih karena sudah menyanyi. Siang-siang kalau menyanyi ini pasti semangat. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal-hal apa saja yang perlu kita pelajari? Yang perlu kita pelajari itu yang pertama tuh menganalisis sistem pembagian kekuasaan. Terus yang kedua adalah menelaah kedudukan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan pemerintah non kementerian. Nah, dari kita belajar ini tujuannya adalah supaya kita peserta didik ini mampu menganalisis sistem dan pembagian kekuasaan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mampu menelaah sistem fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dua hal penting ini yang kita pelajari, jadi saya minta perhatian dari siswa-siswa semua, anak semua untuk benar-benar melihat dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak. Oke. Pak akan menampilkan sebuah video. Nah, Pak harap semua teman-teman, anak-anak semua untuk melihat video ini. Karena dari video ini Pak akan memberikan dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini Pak akan berikan secara acak kepada siapa, tunjuk siapa, dia wajib untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, videonya ini. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan.
Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu, apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar atau UUD. Lembaga ini terdiri dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR punya anggota yang terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, juga melantik serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, lalu ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung atau MA punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. MA membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi atau MK punya tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang gak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial atau KY punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintah non-kementerian. Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Nah, itulah 3 lembaga negara di Indonesia beserta tugasnya. Sekarang semakin tahu. Demikian video yang Pak putarkan. Saya mengamati tadi, semua anak-anak semua mengamati dengan baik video yang Pak tayangkan. Nah, ada 2 pertanyaan yang Pak akan sampaikan. Ya, mungkin dari Marianus. Marianus Rembo, apa yang Marianus pikirkan tentang video tadi yang Pak putarkan? Oh iya Pak, yang saya dapatkan dari video yang telah saya simak tadi bahwa di negara kita ini terdapat beberapa kekuasaan. Ada kekuasaan yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, mantap. Berarti Rembo ini nyimak dengan baik apa yang video diputarkan tadi. Kita berikan tepuk tangan untuk Rembo dulu. Ya, Teresita, bagaimana jika di Indonesia tidak ada pembagian kekuasaan? Jika di Indonesia tidak ada pembagian kekuasaan, semua orang yang ada di Indonesia mempunyai sifat yang serakah. Semua orang ingin menjadi yang paling berkuasa. Mantap. Terima kasih untuk Teresita. Kita tepuk tangan dulu untuk Teresita. Ya, berarti anak-anak semua menyimak dengan baik video yang Pak putarkan tadi. Nah, sebelum kita
masuk lebih jauh pada hari ini tentang diskusi kita, Pak akan menjelaskan sedikit dulu tentang pembagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan atau diperintahnya. Sebagai contohnya, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke dalam kamar atau ruang untuk membaca dan menyelesaikan tugas. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari namanya kekuasaan. Ya, jadi menurut Anastasia, apakah negara juga punya kekuasaan? Apakah negara juga punya kekuasaan negara? Menurut Anastasia bagaimana? Kalau menurut saya punya, Pak. Masing-masing negara itu memiliki kekuasaannya masing-masing. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk baik. Negara itu punya kekuasaan karena negara itu adalah sebuah organisasi. Jadi organisasi adalah punya kekuasaan. Sehingga negara itu perlu dibagi. Karena seperti tadi yang apa yang disampaikan oleh apa tadi Saya Pak Marianus. Oh ya, Rembo, bahwa ada 3 kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun di dalam pelaksanaan di Indonesia menganut sistem yang dari Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau disebut dengan trias politika. Indonesia menganut sistem ini. Nah, untuk mempelajari tentang pembagian kekuasaan ini, Pak akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 6 kelompok yang Pak bagi. Yohana itu kelompok 1, Kamalia kelompok 2, Marianus kelompok 3, Yakobus kelompok 4, Siapa? dan Yosefina kelompok 5. Dan ada terus kelompok 6. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok ini pada tunjukkan di sini. Jadi masing-masing kelompok itu wajib menganalisis tentang hal-hal ini. Bisa dibaca? Bisa Bapak. Oke. Nah, ini petunjuk LKPD-nya masing-masing kelompok itu mengajak ke ini. Kelompok 1 itu menganalisis tentang pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kelompok 2 tentang pembagian kekuasaan horizontal. Kelompok 3 analisis tentang kekuasaan vertikal. Kelompok 4 tentang kedudukan fungsi negara, Kementerian Negara Republik Indonesia. Kelompok 5 tentang Kementerian Negara. Dan kelompok 6 tentang tugas lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, apa yang dikerjakan di dalam LKPD ini atau dalam tugas kelompok? Yang pertama itu tugas dan wewenang lembaga negara. Yang kedua itu hubungan kerja dengan lembaga negara. Nah, masing-masing kelompok yang tadi Pak sebut itu memilih ketua kelompok, dan ketua kelompok memilih sekretaris atau penulis untuk menulis hasil-hasil yang didiskusikan dan dipresentasikan di depan kelas. Paham semua? Paham Bapak. Oke. Kalau paham, ya ini sumber belajar yang kalian bisa akses seperti buku siswa, modul ajar yang Pak bagikan ada dari internet ini, bisa dicari di sini untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang Pak sudah sampaikan ini. Dan waktu yang Pak beri 30 menit. Pak harap semua masing-masing kelompok, anggota kelompok aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi wajib semua itu bekerja sama untuk menyelesaikan. Oke. Waktu Pak berikan untuk masing-masing kelompok bekerja. Silakan bekerja. Oke. Yakobus, kira-kira bagaimana? Sudah
Soalnya bagaimana, susah atau gampang? Sedikit susah, sedikit gampang Bapak, tapi Sedikit, bisa oke. dikerjakan Bapak ya. Oke, kalau dengan teman-teman banyak saling membagi, kira-kira mana yang susah dipikirkan bersama untuk menjawab soal-soal yang Pak kasih tadi. Oke, ingat, Bapak bilang ditulis di kertas, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nanti ketua kelas menunjuk satu orang untuk maju, ketua kelompok menunjuk satu orang ke depan untuk membaca. Dan teman-teman lain, kelompok lain, menyimak dan bertanya hal-hal yang tidak dimengerti. Oke. Sekarang waktu sudah menunjukkan 30 menit. Kita akan presentasi. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Baik, Oke, silakan. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Saya Yohana Oktaviana Sila sebagai moderator dan teman saya Yosefina sebagai penyaji. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Yosefina untuk menyajikan materi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kelompok 1 tentang analisis tentang pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikian materi yang kami sampaikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 mungkin mau bertanya untuk kelompok 1. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjut kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Dan kita tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, tadi masing-masing kelompok sudah presentasi. Dan kalau ada hal-hal yang dirubah oleh kelompok berdasarkan hasil diskusi dari kelompok-kelompok lain, silakan untuk dirubah sehingga boleh dikumpulkan minggu depan. Oke, kita akan menutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum menutup, saya minta Yakobus untuk membuat kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Jadi materi kita hari ini berbicara tentang tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Jadi lembaga negara di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif bertugas untuk menyusun undang-undang, eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif bertugas untuk mengadili dan mengawasi jalannya undang-undang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Yakobus juga yang sudah menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini boleh diingat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum menutup pembelajaran kita, saya minta Yohana pimpin kita dalam doa penutup. Baik, marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Yohana. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang baru. Terima kasih.